Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ada salam itu dijawab. Oke, selamat pagi menjelang siang buat Bapak Ibu rekan semuanya ya. Masih semangat nggak nih mengikuti pelatihannya? Semangat. Oh, semangat, tolong yang aktif, jangan diem aja, kan nggak enak. Kasihan nanti pengajarnya diem. Ayo, kita di sini itu pembelajaran orang dewasa. Jadi kalau pembelajaran orang dewasa itu harus dua arah, ya. Tidak pengajar terus ngomong, tapi peserta banyak diam enggak juga. Jadi nanti mohon untuk pembelajaran dua arah, ya. Karena kita sama-sama orang dewasa, ya, saling menghargai satu sama lain. Baik, kita menginjak kepada materi yang ketiga, materi yang terakhir di agenda sosiokultural, ya. Untuk materi agenda ketiga ini adalah revolusi mental yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Fakhrizal MSc. Pada Pak Fakhrizal, waktu dan tempat dipersilahkan Pak, kurang lebih 1,5 jam Pak. Jadi kurang lebih sampai jam berapa nih Pak? 11.15 ya? 11.45 dong jadinya ya? 11.45 ya? Iya sampai jam 11.45, udah jam 9.45 sekarang. Enggak dong, 11.15. Apa? 11.45. 9.45. Waduh, Kang Asep. Enggak dong, enggak Pak, 11.15. Ah? Sekarang jam 9, 10, 11. Iya. 10.45. Jam 9.45 mulainya, habisnya jam 11.45 gitu. 2 jam dong. Enggak dong. Udah nggak apa-apa lah, secukupnya aja lah. Cepat kok. Sampai jam 12 aja, sok aja deh. Ya. Oke, kita mulai aja kali ya. Oke, silakan Pak Fakhrizal. Kita tunggu saya ini dulu deh ininya ya. Oke, terus. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi Pak. Pagi. Masih semangat nggak nih? Siap, masih Pak. Semangat Pak. Oke ya. Masih Pak. Masih Pak. Harus semangat dong, walaupun pandemi ya, tetap aja kita harus semangat biar imun kita terjaga gitu ya. Jangan sampai loyo lemes, nanti imunnya turun, nanti bisa COVID loh. Ya. Oke, kita mulai aja. Jadi pembelajaran kita pada hari ini yaitu terkait masalah revolusi mental ini, yang mana misinya adalah untuk menghidupkan misi pelayanan publik. Oke. Selanjutnya. Halo. Halo Pak. Iya Pak. Halo Pak. Harus ini dong ya. Nah, kita perkenalan dulu ya. Oke, karena kata pepatah kalau nggak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Insinyur Fakhrizal MSc. Jabatan yang sebelum saya jadi Widya Iswara, sebelumnya adalah Kasubit Magnet Listrik dan Udara tahun 2008 sampai 2009, terus Kasubit Mitigasi Gempa Bumi 2009 sampai 2011, dan Kepala Bidang Litbang Geofisika selama 5 tahun 2011 sampai 2015. Saya alumni dari Geofisika dan Meteorologi ITB dan S2 saya dari Saga University. Saya tinggal di klaster Monaco Eva 2 nomor 3 Kota Modern, Tangerang. Ada orang Tangerang nggak di sini? Halo? Bandung, Pak. Oh, Bandung. Jadi Tangerangnya nggak ada ya? Kosong ya? Kosong, Pak. Kosong ya. Terus ini alamat email saya. Jelas ya? fakhrizal.bmkg@gmail.com, dan ini nomor HP saya. Oke. Nanti kalau saya membawakan materi sekalian langsung bertanya aja juga nggak apa-apa ya. Jadi biar nanti di akhirnya nggak usah bertanya lagi, jadi langsung aja. Ini fotonya si Andres mana di sini nih? Mana Andres? Kamu yang mana nih? Yang ini atau yang ini nih? Ini yang ada yang tidur nih.
Kira-kira si Pandai Gede mana ya di sini ya? Yang mana? Mana Pandai? Kiri Yang bawah, hitam, Pak. Pak. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini ada gambar nih. Kita bermain dulu ya. Jangan langsung masuk materi dulu lah. Karena ini ada pembelajaran orang dewasa, kita banyak bermain aja. Kira-kira kalau Anda melihat gambar ini, kira-kira opini yang Anda bisa tarik dari gambar ini, kira-kira apa maksud daripada gambar ini? Coba, siapa yang berani ngomong nih? Halo? Coba Andreas, apa nih? Maksudnya apa, Andreas? Kamu punya ini nggak? Punya ide nggak? Kira-kira maksud dari gambar ini apa nih? Izin Pak, mungkin Ya. setiap orang punya pandangan mereka masing-masing. Pandangan satu belum tentu lebih baik dari pandangan yang lain, Pak. Ya, terus? Udah, gitu aja? Mungkin itu saja, Pak. Ini gue catat nih namanya nih. Yang ngomong siapa nih? Ayo. Si Pandai Gede. Ya, Pak. Rusdianto. Hah? Kalau menurut Coba yang saya lainnya. sih, Ini siapa nih? Si Pandai ya? Pandai, Pak. Ya, Ini silakan, Mas Pandai. jadi kalau menurut saya sih mirip sih dengan Mas Andreas. Jadi setiap orang itu punya cara tersendiri untuk apa namanya, untuk mungkin dia ingin menjatuhkan gajah atau bagaimana nih Pak. Jadi punya cara masing-masing gitu loh Pak, setiap orang. Boleh. Pak Rusdianto? Izin Pak, mungkin saya sama mirip dengan Mas Lipande. Jangan mirip-mirip dong, yang lain dong. Coba yang lain. Ya dari gambar sih, ini kayak orang mau banting gajah ini. Dan dia semua orang punya cara masing-masing gitu Pak. Itu aja sih Pak. Iya, kalau ngelihat dari gambar ini kan ada yang megang ekor tuh. Ada megang, jadi kalau ekor dia ngeraba, kan belum bisa ngeraba nih. Kalau ekor kan bisa aja ini kuda atau kebo atau apa gitu ya. Terus ada yang megang belalai. Ini kayak ular, ada ular kayak ular gitu kan. Terus ada yang megang gadingnya, ini kayak ada culak gitu. Ini kayaknya badak atau apa gitu ya. Terus ada yang megang telinga, ininya gede. Nah, itu kalau digabung, maka akan terbaca maksud apa gambar ini apa gitu. Berarti kan kalau digabungan dari beberapa sudut pandang yang berbeda, maka akan menghasilkan sesuatu yang berharga. Jadi maksud saya kayak gini. Jadi kerja tim itu perlu, ya. Jadi kerja tim itu perlu dibanding daripada kerja sendiri-sendiri, ya kan? Apalagi kita kan kerja di kantor nih. Jangan kerja sendiri-sendiri, kalau bisa kerja tim. Kalau kerja tim itu segala sesuatunya akan mudah kita lakukan. Oke? Ya. Tapi kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Andreas, Pak Pandey juga ya ada benar juga, ya kan? Oke, ada yang lain lagi nggak? Ada? Halo? Halo? Kok nggak ada suaranya nih? Halo? Yang lain ada nggak? Ada kira-kira ada opini yang lain nggak? Nggak ada ya? Kita lanjut aja ya. Ini kebijakan revolusi mental Indonesia. Nah, terus sistematika penyajian pada hari ini. Yang pertama itu sejarah revolusi mental, terus yang kedua konsep dan kebijakan. Yang ketiga adalah nilai-nilai revolusi mental, terus 4 gerakan nasional revolusi mental, dan 5 bentuk revolusi mental ya. Jadi ini akan kita bahas satu persatu. Nah, terkait masalah sejarah, kalau dulu kita mengenal revolusi Prancis, revolusi Amerika, Rusia, revolusi Iran, semuanya ini revolusi ini terjadi suatu pengorbanan jiwa dan raga, di mana terjadi pembunuhan, terus ada kerugian material, harta. Nah, kalau yang sekarang ini adalah revolusi mental ini, kita tidak butuh dengan adanya pengorbanan jiwa, tetapi hanya
perubahan sikap aja, perubahan mindset. Nah, perubahan mindset, bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita memandang, berpikir, dan bagaimana cara kita bekerja atau bertingkah laku. Ya, jadi sangat murah, tidak membutuhkan suatu pengorbanan harta, tidak membutuhkan pengorbanan suatu pembantaian manusia, enggak. Jadi sangat sederhana. Tetapi untuk kebaikan, ya. Nah, sejarah revolusi mental ini pertama kali diperdengarkan oleh Presiden pertama kita itu Soekarno pada tanggal 17 Agustus tahun 1957, di mana beliau mengatakan bahwa revolusi mental merupakan suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia yang baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat bagai elang Raja Wali, berjiwa api yang menyala-menyala. Nah, maksud daripada bersemangat elang Raja Wali ini gimana? Ada yang ngerti nggak? Jadi semangatnya itu loh, kayak kayak elang Raja Wali. Kamu sering lihat kan di flora dan fauna atau apa gitu, kalau ada elang itu ngejar mangsa gitu. Itu sampai kemana-mana juga pasti dikejar sama dia tuh. Kalau pengen makan anak kelinci apa kayak gitu. Nah, itu maksudnya Presiden kita itu Pak Soekarno pengennya kayak gitu loh. Maksud saya itu semangatnya. Tapi semangatnya loh ya. Sampai sini dipahami ya? Halo? Siapa? Kalau bisa bersuara, kalau bisa bersuara ya. Oke, lanjut ya. Nah, sebuah bangsa yang merdeka atau yang berdaulat harus memiliki 3 hal. Yang pertama adalah berdaulat di bidang politik. Kedua, berdikari atau berdiri di kaki sendiri di bidang ekonomi. Dan yang ketiga adalah berkepribadian di bidang budaya. Jadi suatu bangsa atau negara dikatakan merdeka atau berdaulat kalau memiliki 3 hal ini. Oke, tolong dihafalin ya. Ini sederhana kok ini, berdaulat, berdikari, berkepribadian ya. Ya. Oke. Nah, Presiden kita sekarang ini yaitu Pak Joko Widodo mencanangkan lagi terkait masalah revolusi mental ini. Yang menyuruhkan untuk memulai gerakan nasional revolusi mental secara masif, yang mana dia mengatakan untuk lebih memperkokoh kedaulatan, meningkatkan daya saing, dan mempererat persatuan bangsa kita perlu melakukan revolusi mental ini ya. Jadi semua institusi, kementerian dan lembaga diwajibkan. Jadi ini menyuruhkan secara masif untuk mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat. Nah, yang tadi itu loh, berdaulat, berdikari, dan berkepribadian. Dan ini disampaikan pertama kali oleh Pak Jokowi itu pada tanggal 14 Agustus tahun 2015. Adapun Perpres nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015 sampai 2019, di mana buku satunya terkait masalah revolusi karakter bangsa. Revolusi mental dapat dijalankan melalui pendidikan, selain melalui kebudayaan yang diturunkan ke sistem persekolahan dan dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Jadi secara masif itu nanti akan diterapkan di persekolahan sebagai bahan pembelajaran untuk materi revolusi mental. Terus yang kedua di buku 2 yaitu lintas bidang revolusi mental ini, revolusi mental sebagai gerakan kolektif yang melibatkan seluruh bangsa dan memperkuat peran semua institusi pemerintah dan pranata sosial budaya ada di masyarakat dilaksanakan melalui internalisasi nilai-nilai esensial pada individu, keluarga, institusi sosial dan masyarakat sampai dengan lembaga-lembaga negara. Jadi penyebaran terkait masalah revolusi mental ini secara masif, yaitu dimulai dari individu, keluarga, institusi sosial maupun lembaga-lembaga negara. Ya.
Nah, adapun dasar-dasar hukumnya terdiri dari 1 Perpres nomor 2 tahun 2015, Impres nomor 12 tahun 2016, dan yang terakhir adalah Perkalan nomor 6 tahun 2017, yaitu pedoman penyelenggaraan pelatihan revolusi mental. Nah, ini adalah struktur RPJM 2015 sampai 2019, di mana visinya adalah, ini visi sama dengan cita-cita ya, cita-cita nasional yang ada di pembukaan itu ya. Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Jadi sebenarnya visinya hampir sama yang ada di yang mana tuh. Jadi Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, ini terdiri dari 7 visi, terus nawacita ada 9 agenda prioritas, dan Trisakti. Nah, Trisakti itu yang tadi tuh, berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Ingat itu ya, Trisakti ya. Ya, lanjut. Ini adalah Perpres nomor 2 tahun 2016, sedangkan Impres atau Instruksi Presiden nomor 12 tahun 2016, di mana kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dan masing-masing gerakannya ada itu, gerakannya salah satunya adalah Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, Indonesia Bersatu. Sebenarnya tujuan revolusi mental ini bagus, ya. Cuma sampai sekarang belum kelihatan ya ininya ya, apa namanya, hasilnya ya. Ya, nah terkait masalah koordinasi Gerakan Nasional Revolusi Mental ini, untuk Indonesia Melayani itu koordinatornya adalah Kemenpan RB, untuk terwujudnya perilaku sumber daya manusia, aparatur sipil, negara, dan melayani. Terus untuk Indonesia Bersih, ini dikomandangi atau Kemenko Maritim. Terus untuk Indonesia Tertib, itu Kemenko Polhukam, dan Indonesia Mandiri dikoordinatorin oleh Kemenko Perekonomian, dan untuk Indonesia Bersatu oleh Kemendagri, untuk terwujudnya perilaku masyarakat Indonesia yang bersatu. Nah, ini adalah program Gerakan Indonesia Melayani, ada 11. Di antaranya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur sipil negara, peningkatan penegakan disiplin aparatur pemerintah dan penegak hukum, penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif, dan selanjutnya sampai penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan. Ini adalah program-program Gerakan Indonesia Melayani. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi nomor 16, ini tadi yang dasar hukumnya ya, dari Perkalan nomor 6 tahun 2017, di mana tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan revolusi mental. Di antaranya adalah yang tadi yang saya bilang, jadi ada perubahan mindset kita, yaitu dengan merevolusi cara pandang kita, merevolusi cara berpikir kita, merevolusi cara kerja kita. Revolusi cara pandang itu ditunjukkan dengan adanya kebijakan revolusi mental, terus yang kedua revolusi budaya dengan pelayanan publik, terus untuk revolusi cara berpikir itu harus ditindaklanjuti dengan adanya kreativitas, inovasi dalam sektor publik, terus strategi peningkatan pelayanan publik, jadi inovasi dan strategi, terus revolusi cara kerja. Nah, kalau cara kerja itu setiap pengerjaan harus ada rancangan dulu. Jadi kita harus merancang. Habis itu kita sosialisasikan, seminarkan. Jadi harus ada revolusi cara kerja. Jadi perubahan cara kerja yang lama menjadi cara kerja yang baru. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa sejak dulu Indonesia adalah surga dunia. Anda boleh lihat pemandangan di Indonesia betapa indahnya bila dibanding dengan negara-negara lain. Contohnya adalah Pantai Derawan. Ada yang udah pernah ke Pantai Derawan nggak? Ada orang Kalimantan nggak sini? Halo? Halo?
Dari Kalimantan Timur ada nggak? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Aduh, Iya. ini indah sekali nih pantainya nih. Pantai Derawan. Kalau Borobudur udah pasti pernah ke sana ya, Borobudur ya. Ya, Borobudur. Iya, Pak. Salah satu keajaiban dunia dulu, sekarang udah nggak masuk ya. Ini ada Raja Ampat. Ada dari Sorong nggak? Halo? Halo? Sorong. Dari Sorong ada nggak? Itu ada Raja Ampat tuh. Duh, pantainya indah sekali tuh. Ya. Terus lanjut. Potensi tanah air Indonesia, sumber daya alam. Letak geografis, persilangan. Maksudnya di sini persilangan apa nih? Ada yang bisa bantu saya nggak nih? Letak geografis persilangan. Persilangan maksudnya apa di sini? Halo? Izin, Pak, di antara dua benua, Pak. Dua benua. Siapa yang tadi yang ngomong nih? Pak Rusdianto ya? Halo? Ya, mohon izin, Pak. Ya, silakan. Silakan, Mas. Mohon izin, Pak. Jadi, letak geografis persilangan yaitu pertama di antara dua benua, Pak, yaitu benua Asia dan benua Australia. Lalu untuk samudranya Pasifik dan Samudra Hindia, Pak. Iya, betul ya. Pak, siapa tadi? Pak itu ya? Pak siapa? Halo? Pak Yusri, Pak, di stasiun Batu Muram. Oke, Pak Yusri. Dan lebih dari 17.000 pulau, kekayaan aneka hayati, 3 besar dunia. Panjang garis pantai kita dari Sabang sampai Merauke itu 54.716 km. Terus produksi ikan kita terbesar 3 dunia. Potensi migas 70% perairan, dan jumlah penduduk 4 besar dunia. Sekarang jumlah penduduk kita adalah sekitar 267 juta ya. Kita sekarang di urutan keempat sekarang. Nah, potensi tanah air Indonesia, kekayaan budaya dan keramah-tamahan. Jadi Indonesia itu dikenal dengan budaya yang ramah tamah. Terus Indonesia luar biasa. Ya, ini betapa indahnya laut negara kita ya. Ini kayaknya di Pantai Bunaken, terus di Sorong. Waduh. Terus ini di mana nih yang di bawah nih? Ini daerah Freeport ya. Selanjutnya, potensi tanah air Indonesia dengan kekayaan alamnya gas alam, hasil laut, terus batu bara dan mineral lainnya. Ini daerah Kalimantan banyak nih. Terus minyak bumi, hutan dan biodiversity atau hayati, emas dan logam, perkebunan dan pertanian. Betapa kayanya Indonesia. Tetapi kenapa warga negara kita masih banyak yang susah, miskin? Kira-kira apa penyebabnya, Mas? Halo, ada yang bisa jawab nggak? Ini kalau kita ngeliat ini kaya sekali Indonesia. Tapi kenapa Indonesia masih banyak yang susah? Masih banyak yang miskin? Masih banyak yang belum sejahtera? Izin, Pak, belum bisa memaksimalkan, Pak. Memaksimalkan apanya, Pak Yasin? Maksudnya belum bisa memaksimalkan semua sumber dayanya, Pak. Terus ada yang lain nggak? Mohon izin, Pak, karena banyaknya KKN di Indonesia, jadi tidak bisa tanah air. KKN? Golongan tersebut saja. Oh ya, aduh, putus-putus. Karena banyaknya KKN di Indonesia gitu ya? Iya, intinya gitu ya? Kalau yang lain ada nggak? Pak Andres ada coba? Izin, Pak, mungkin yang mengelola bukan orang Indonesia sendiri, Pak. Bukan, banyak orang Indonesia yang ngelola ini. Cuma paling expertnya doang kali ya. Terus itu kan terkait masalah kebijakan negara. Ya, coba silakan. Bu siapa? Nunik ya? Evi, Pak. Desi? Evi, Pak. Desi, coba. Di SDM-nya, Pak, belum mumpuni. Dan mungkin dari segi teknologinya. Oke, salah satunya iya.
Jadi gini, negara kita kaya, pengelolaannya lumayan udah dikelola sama orang Indonesia, paling expertnya dari luar. Tetapi itu yang tadi tuh, siapa yang jawab tadi tuh yang karena masih banyaknya korupsi, ya kan? Jadi menurut saya negara kita kaya, tetapi pengelolaan ininya banyak yang nggak benar. Jadi banyak yang untuk nyari pengen kaya sendiri, hanya untuk memperkaya golongannya, ya kan? Nah, maksud saya kalau negara kita ini dikelola dengan baik, adil dan merata dari Sabang sampai Merauke, maka dapat dipastikan bahwa masyarakat kita akan sejahtera. Nah, karena masih banyak korupsi, hukum kita juga masih, aduh, Anda boleh lihat lah, yang sekarang hukum kita kayak gimana sih, ya? Karena kalau hukum kita kayak gini-gini terus, maka akan amburadul negara kita, ya kan? Suatu negara akan bagus bila ini ekonomi kita udah sumber kekayaan kita udah banyak nih. Tetapi kalau dikelola dengan bagus, dengan regulasi yang bagus, dengan hukum yang bagus, saya yakin negara kita akan bagus pula, ya kan? Dan pasti sejahtera semua kalau dikelola dengan baik. Oleh karena itu dibutuhkan revolusi mental untuk setiap individu pengelola negara kita untuk kesejahteraan masyarakat kita, ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, why? Kenapa? Ya kan? Negara kita kaya, tapi kok pada miskin-miskin semua, pada susah semua. Karena itu tadi salah satunya apa? Adanya virus korupsi, ya kan? Ini adanya budak-budak narkoba, sehingga generasi kita banyak yang inilah yang narkoba. Kalau udah narkoba ya udah susah ngurusin negara. Terus sebagai generasi penerus ya udah hancur negara kita kalau ini nggak diberantas semua nih. Terus terorisme, terus kemiskinan dan pengangguran. Penduduk perbatasan memilih menjadi warga negara asing karena di sana lebih bagus. Masalah regulasinya, pengelolaan negaranya bagus. Seperti di perbatasan di Sarawak, ya kan? Terus kecenderungan pengingkaran terhadap 4 pilar kebangsaan. 4 pilar kebangsaan, ada yang ngerti nggak 4 pilar kebangsaan? Ini saya kasih nilai A nih kalau ada yang bisa jawab. 4 pilar kebangsaan apa? Yo. Halo? Izin, Pak. Ya. 4 pilar itu Pancasila, Undang-Undang 45, terus Bhinneka Tunggal Ika. Terus? Satu lagi lupa, Pak. NKRI. Ya, NKRI ya. Nah, Pak siapa tadi? Halo? Tegar, Pak. Pak Tegar ya? Iya, Pak. Oke, terus sumber daya alam yang dikuras habis. Contohnya apa? Yang di Freeport itu Amerika nguras itu, ya kan? Kita di pihak yang lemah gitu ya. Terus kecenderungan ya udah ini. Terus hutan diambang kemusnahan. Seperti apa? Pembakaran hutan untuk membuka lahan baru. Jadi semua hutan-hutan dibakar. Nah, ini kadang-kadang ada kolusi juga antara pejabat sama pengusaha, ya kan? Masa tiap hari ada kebakaran hutan? Kayaknya susah banget diberantas gitu loh. Iya, makanya saya bilang pengelolaan negara kita ini masih amburadul gitu. Terus katanya negara kita agraris, tapi masih tergantung impor pangan gitu loh. Kan nggak logis gitu loh. Negara kita subur, ya kan? Dulu, jangan salah, dulu Vietnam itu yang ngajarin nanam padi itu orang Indonesia. Jadi dulu tahun 50-an, 60-an itu orang-orang Indonesia itu, petani-petani Indonesia itu dikirim ke Vietnam untuk ngajarin orang sana untuk nanam padi. Lah, kok malah sebaliknya sekarang orang-orang kita ngimpor beras itu kebanyakan dari Vietnam loh sekarang. Kan aneh bin ajaib gitu loh. Artinya apa ya? Jadi pengelola atau pejabat negara kita ini kayaknya masih banyak yang gimana ya?
Jadi pengelolaannya kurang bagus lah kayak gitu ya. Yang tadi kita ngajarin sekarang malah di sana menjadi surplus di Vietnam. Kita malah impor dari sana ya. Oke, lanjut ya. Nah, terus namun masih ada krisis identitas dan pandemi korupsi. Nah, korupsi kita, aduh paling ini tahun berapa nih? Ini dari Transparency International Corruption Perception Index-nya ini tahun 2015. 2015 aja udah kayak gini nih. Indonesia di urutan 88 dengan indeksnya 36. Ya kan? Apalagi sekarang lebih parah lagi kayaknya nih. Dengan korupsi yang mega triliun itu ya. Contohnya siapa? Miliaran juga kayak si Joko Chandra, terus siapa lagi? Yang mantan ketua DPR. Itu pengelolaan negara kita loh itu, ketua DPR loh. Jadi memang susah, memang perlu diterapkan ini yang revolusi mental ini biar merubah semua itu pola pikirnya kayak gimana tuh ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini corruption index-nya. Nah, ini sebenarnya dari 2012, 2013 kita semakin turun gitu loh. Jadi maksudnya indeks korupsi itu semakin bagus. 2016 semakin bagus tuh di urutan 90 dari 176 negara. Tetapi kesininya lagi makin anjlok. Karena pengelolaan negara kita ya kayak gini, hukum juga nggak berjalan dengan semestinya, ya kan? Kadang-kadang kok kali buktinya kemarin polisi, jenderal-jenderal kita kan terlibat juga. Ini emang susah. Nah, ini yang perlu dibenerin. Terkait masalah aparat kita, ya kan? Terus masalah regulasi aparat kita, khususnya kepolisian dan kejaksaan, jangan sampai dia terlibat gitu loh. Nah, sekarang kan banyak terlibat nih sekarang nih. Nah, itu yang perlu di revolusi mental semua tuh. Oke, lanjut. Terus terkait lemahnya etos kerja. Nah, dulu waktu zaman Soeharto, kita itu termasuk negara apa ya? Kalau di Asia Tenggara itu istilahnya itu macannya Asia Tenggara. Setelah Soeharto ke sini makin anjlok kita. Jadi lemahnya etos kerja. Sekarang Indonesia berada di urutan ke-37 dengan indeks 4,52. Kita kalah dari semua negara Asia Tenggara. Nah, ini produktivitas tenaga kerja Indonesia masih kalah dibanding negara lain. Terus di liputan 6 ini ada produktivitas pekerja Thailand lebih tinggi dibanding RI. Thailand kita kalah. Terus produktivitas kerja di Indonesia sangat rendah, ini di Tempo, ya kan? Nah, terus masalah tindak pidana, ya kan? Tindak pidana makin ke sini makin banyak nih, apalagi sekarang masa pandemi kan banyak pengangguran, ya kan? Banyak di PHK. Otomatis pasti tindak pidana akan semakin tinggi, ya. Termasuk yang begal, orang naik sepeda dibegal semua, ya kan? Makanya perlu kami sampaikan berhati-hati ya kalau naik sepeda ya. Karena sekarang memang banyak pengangguran. Susah nyari duit sekarang. Ya kan? Oke, lanjut. Terus peringkat daya saing negara ASEAN. Nah, ini tahun 2016 saja kita di peringkat 4 ya. Rankingnya 41 dengan skor ini. Tetapi sekarang makin turun lagi nih Indonesia ya. Tahun 2019 daya saingnya akan berkurang karena kasus pandemi. Oke, terus kesenjangan sosial. Nah, kesenjangan sosial ini terkait masalah kontribusi PDB Indonesia. PDB ada yang ngerti nggak PDB? Halo, PDB itu apa? Penghasilan domestik. Penghasilan domestik bruto. Nah, ini kan terjadi ketimpangan ya. Di Indonesia bagian barat itu memang dia PDB-nya sangat bagus dibanding Indonesia Timur. Jadi belum ada pemerataan ya. Jadi di Indonesia bagian barat lebih maju daripada Indonesia Timur karena ya memang dulunya sih diprioritaskan memang di bagian barat teman. Nah, sekarang udah mulai di Indonesia Timur udah mulai dibangun semua biar antara barat sama timur akan sama dan nanti akan PDB-nya akan imbang gitu ya. Ini berdasarkan dari BPS. Terus jumlah penduduk miskin kota dan desa. Nah, di Jawa Timur itu penduduk desanya lebih kaya loh daripada di kota.
di Jawa Timur, terus di Jawa Tengah tuh. Di Jawa Tengah ini di pedesaan lebih kaya daripada yang di kota. Tetapi kalau di Jawa Barat di perkotaan lebih di desa lebih miskin daripada yang di kota. Ini asal sumbernya dari BPS ya. Terus penyandang masalah kesejahteraan sosial. Ini ada fakir miskin, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan terus anak jalanan, terus tunasusila, gelandangan, pengemis, pemulung. Oke. Dan selanjutnya komunitas adat terpencil. Ini adalah penyandang masalah kesejahteraan semua ya. Nah, ini adalah penggunaan pengguna dan belanja narkoba di Indonesia. Ini BNN mengatakan bahwa belanja narkotika di Indonesia mencapai 72 triliun per tahun. Gila itu ya. 72 triliun hanya untuk membeli narkoba. Terus pengguna narkoba di Indonesia meningkat sampai 5,9 juta orang. Ini yang perlu diberantas. Ini yang menyebabkan Indonesia nggak bisa maju nih. Karena generasinya disuguhin dengan narkoba. Para teler semua ya kan. Gimana mau mengelola negara ya. Semua narkoba. Sekarang juga anggota DPR juga ada yang terlibat masalah narkoba. Ini yang perlu di revolusi mental semua nih. Terus media pornografi ya kan, itu bisa didapatkan di situsnya, di bioskop, di game, komik, video klip, iklan, buku cerita, HP, media. Ini di HP kemarin nih kasus yang Giselle ya kan, itu salah satu media porno juga tuh. Artis-artis kita perlu membuat bikin porno gitu kan. Nah, remaja dan minuman keras. Indonesia darurat miras. Sehari 50 orang menjadi korban miras. Nah, menurut data BPS tahun menunjukkan bahwa angka yang sangat memprihatinkan. 83,1% remaja Indonesia pernah minum minuman beralkohol, ya kan? Ada yang pernah minum alkohol nggak? Ada yang dari Papua nggak? Halo? Halo? Tidak, Pak. Enggak ya. Tidak, Pak. Tapi kalau di Papua biasanya memang tradisi ya, tetapi ya jangan sampai Sofi, apa namanya? Sofi ya. Sofi, Pak namanya. Sofi ya. Karena kan saya pernah ke Sorong itu, terus saya pulang pagi mau ke bandara, pulang pagi jam 6 pagi tuh. Sepanjang jalan itu orang mabuk semua tuh, waduh sampai nggak bisa lewat saya ke bandara. Di Sorong. Tapi apalagi saya bilang sebenarnya untuk wilayah-wilayah sana itu emang udah tradisi sih ya. Jadi ya kayaknya memang perlu dikurangin aja sih. Jangan sampai mabuk itu aja kalau yang di Papua sana. Tapi alangkah bagusnya kalau nggak minum ya. Oke, lanjut ya. Ini adalah koruptor-koruptor yang udah tertangkap. Ini yang lama, tapi yang baru-baru banyak sekali nih. Yang tadi yang saya bilang ada si Harun Masiku yang sampai sekarang belum ketemu oleh KPK, ya kan? Gimana koruptor mau bisa dibenahi ya? Orang KPK aja sekarang udah susah menangkap orang korupsi. Terus yang lagi ngetren sekarang itu yang masalah Joko Chandra, terus yang ketua DPR yang kemarin itu, ya kan? Nah, yang saya nggak habis pikir orang yang korupsinya miliaran sampai 900 miliar, nanti dihukum cuma 2 tahun gitu loh. Orang nyuri ayam dihukum sama 2 tahun. Ayam harganya berapa sih? Paling 60.000, ya kan? Saya nggak tahu nih gimana ya ngatur cara menyusun hukuman itu kok hanya 900 miliar sama ini kok hampir sama-sama 2 tahun gitu loh. Itu yang banyak diperdebatkan di ILC di mana-mana ya. Kayaknya regulasi kita memang harus banyak perubahan. Ya kan? Oke. Ini budaya lalu lintas. Nah, ini kan kalau
dulu sebelum pandemi, kalau di Jakarta kalau mau ngantor ini kayak gini kondisinya nih, ya kan? Nah, terus budaya antri Indonesia nih kayak gini nih. Nih adik-adik kita di kampung mau sekolah, mau nuntut ilmu aja udah kayak gini, perjuangannya bukan main gitu. Oleh karena itu negara harus hadir di sini untuk membenahi ini semua, ya kan? Daripada uangnya dikorupsi 900 miliar, mendingan itu ditangkapin, duitnya diambil, bangun yang ini, ya kan? Jadi menurut saya sih pengolahan negara memang harus dibenarin semua ini, ya. Oke, terus revolusi mental adalah momentum perubahan lingkungan kita. ASN adalah menjadi agen perubahan, menghadirkan negara bagi rakyatnya. Jadi dengan kondisi yang tadi itu negara harus hadir gitu loh. Gimana caranya bupatinya atau gubernurnya untuk membangun fasilitas untuk masyarakatnya. Jangan sampai sekolah kayak gini lagi nih, ya kan? Ini masih kita dapatin loh di daerah-daerah Lebak, pernah saya lihat di TV tuh. Sekolah masih kayak gini nih, ya kan? Yang perlu direvolusi mental semua nih. Nah, kita nonton dulu ya. Ini ada film pendek aja nih. Berubah itu menghargai waktu. Dengar ya suaranya? Ada nggak suaranya? Berubah ya? Itu peduli kepada orang lain. Berubah itu tidak cuma mengeluh. Berubah itu dimulai dari diri sendiri. Ayo berubah. Jadi harus berubah ya. Jadi jangan mengeluh aja. Kita jangan mengeluh aja, tetapi harus ada tindakan. Tetapi tindakan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Jadi tujuan daripada revolusi mental ini adalah merubah mindset kita. Jadi dimulai dari diri kita sendiri ya. Kalau semuanya mulai dari dirinya sendiri, dengan sendirinya akan pengelolaan negaranya akan menjadi baik. Nah, revolusi mental adalah gerakan hidup baru dengan mengubah cara pandang, cara berpikir, dan cara kita bekerja. Ayo terlibat dan berubah. Nah, ini yang visi Indonesia. Nah, cita-cita nasional apa? Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ya kan? Ini ada di pembukaan nih. Jadi visi Indonesia itu atau cita-cita nasional Indonesia ya. Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kalau tujuan negara Indonesia apa tujuannya? Tujuan nasional kita apa? Itu ada di pembukaan juga tuh. Ini kalau ada yang jawab nih, gue tulis nih namanya nih. Halo? Siapa yang berani nih? Tujuan nasional kita, kalau ini cita-cita. Nah, kalau tujuannya apa? Ayo. Ayo, Pak Tegar. Bu Evi. Salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, betul. Itu ada di pembukaan. Ada lagi? Ada lagi ya? Salah satunya memajukan kesejahteraan umum. Terus mencerdaskan kehidupan bangsa. Melindungi segenap bangsa Indonesia, ikut Pak, dan seluruh tumpah darah. Ketertiban dunia. Melindungi segenap bangsa Indonesia. Terus apa lagi? Ikut serta dalam mengikuti ketertiban dunia. Ikut serta dalam ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Perdamaian abadi dan keadilan sosial. Itu adalah tujuan nasional ya. Gerakan nasional revolusi mental itu adalah gerakan untuk mengubah cara berpikir kita, cara kerja kita, cara hidup kita, dan sikap serta perilaku bangsa Indonesia yang mengacu nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong. Berdasarkan Pancasila yang berorientasi pada kemajuan, agar Indonesia menjadi negara yang maju, modern, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Integritas. Integritas ada tahu nggak apa definisinya integritas? Halo, integritas. Ayo, Bu Nuni, ayo. Integritas apa, ayo?
Ayo, Mas Pande, Pak Muhammad. Izin Pak. Integritas sama dengan konsistensi Pak. Berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan dan nilai-nilai metode dalam prinsip kehidupan. Bisa. Ada lagi nggak? Integritas. Selama ini ASN itu disuruh integritas, tapi integritas sendiri nggak tahu apa definisinya. Ayo, integritas apa yo? Izin Pak. Ya. Mungkin Pak. Apa? Jujur Pak. Jujur. Iya Pak. Pak siapa tadi ya? Saya Andreas Pak. Oh Pak Andreas. Oh ya itu salah satunya. Apalagi? Ayo. Andreas. Komitmen dan bertanggung jawab, Pak. Tanggung jawab. Jadi definisinya gini. Integritas. Apa yang kita pikirkan, ya kan? Di awal ada pikiran kan? Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, ya kan? Jadi pikiran, apa yang kita ucapkan harus sesuai apa yang kita kerjakan. Ya kan? Jadi kalau kita ngomong merah, ya merah, ya kan? Ya kan? Kalau kita ngomongnya umpama janjinya presiden nih, saya akan memberantas korupsi. Artinya apa? Dia udah mikir dia akan memberantas korupsi, diucapkan. Pelaksananya harus dikerjakan, itu namanya berintegritas. Jadi harus jujur, ya kan? Ya kan? Terus apalagi tadi kata Pak Pandit tadi apa? Jujur ya, Pak Andreas ya. Terus apalagi tadi harus konsistensi Pak. Konsisten, ya kan? Iya konsistensi. Jadi harus berkomitmen, harus mewujudkan apa yang diomongin gitu loh. Jadi apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, saya akan memberantas korupsi, harus dikerjakan. Jangan melindungi yang korupsi, berarti berlawanan, ya kan? Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan harus sejalan apa yang kita kerjakan. Itu namanya integritas, ya. Ingat itu ya. Jangan dihafalin, tapi ini aja pakai logika aja. Jadi dari pikiran, ucapan harus sejalan dengan apa yang kita kerjakan, ya. Nah, revolusi mental itu sama dengan perubahan mindset, mekanisme kerja, budaya organisasi. Terus apa itu revolusi mental itu? Tadi udah berulang-ulang tadi saya sebutin itu. Apa revolusi mental itu apa? Perubahan mindset kita, cara kita berpikir, cara kita memandang, apalagi? Cara kita memandang, cara kita berpikir, cara hidup. Bekerja, cara hidup. Iya, itu cuma itu doang. Cuma itu aja. Revolusi mental itu. Jadi yang harus dirubah itu, mindset itu. Jadi perubahan cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup. Nah, adapun nilai-nilainya adalah integritas, etos kerja, gotong royong, itu nilai-nilainya. Terus tujuan nasionalnya yang tadi, ya kan, mewujudkan tujuan bernegara yang tadi itu. Tujuan nasional apa tadi? Melindungi segenap bangsa Indonesia kan, dan lain-lain dan seterusnya ya. Terus Indonesia berdaulat, berdikari, dan berkepribadian. Nah ini adalah Trisakti ya, tujuannya untuk itu ya, agar negara kita menjadi berdaulat, berdikari, artinya berdiri sendiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, ya kan, jadi nggak tergantung sama negara lain. Terus berkepribadian dalam bidang budaya. Contohnya kemarin budaya kita yang di Malaysia itu kan ada yang tarian apa dulu tuh. Jadi Malaysia itu dia bahwa ini adalah budaya saya, padahal itu aslinya dari Indonesia loh. Apa tuh? Yang tarian reog itu ya. Nah, tarian reog itu khas dari Jawa Timur itu, tapi di Malaysia itu dianggapnya bahwa itu adalah budaya dia. Itu harus dikomplain itu. Oke, kita lanjut ya. Halo. Halo Pak. Kalau bisa Ya, Pak. jangan kemana-mana ya Mas. Jadi ini ya, nanti kan saya bisa ini loh.
nanti akan saya tanya satu persatu loh. Nanti kalau pas selesai di sini ada yang nggak ada orangnya, ada yang ada. Ini siapa namanya? Pak Putu mana tuh? Halo. Ya Pak. Ya. Ya Pak. Diperhatiin aja ya Mas ya. Nah. Ya Pak. Oke. Karena nanti terkait nanti, tapi saya mau nanya. Ini ada kelompoknya nggak ya? Udah diatur sama kelompoknya sama Pak Asep nggak? Kelompok KTI Pak ya? Terserah. Mau kelompok apa aja? Sudah Pak, sudah ada dibagi 3 kelompok. Oh, dibagi 3 kelompok ada kan? Iya, ada Pak. Iya. Terus selama ini kan di SMKG-nya kan udah pada lulus semua, udah pada kerja di stasiun semua kan? Ini yang baru wisuda nih Pak. Baru wisuda, tapi Iya. belum pernah di stasiun. Oh, sudah. Udah berapa bulan, Mas? 2016 kemarin di stasiun D1. Terus habis itu tugas belajar. Nah, dari bulan Mei kemarin diperbantukan sementara dan dikembalikan juga, Pak. Oh, di stasiun. Di stasiun Ya. Berarti artinya kan yang dikerjakan di sana kan udah pada istilahnya udah ngerti lah ya apa yang dikerjain di sana ya. Udah agak paham ya. Di stasiun, Pak ya. Sudah. Di stasiun ya? Iya, di stasiun. Iya, oke. Karena nanti tugasnya nanti tugas kelompok aja ya, gak usah perorangan ya. Ya. Nanti bagi-bagi tugas saja, Mas. Cuma sedikit kok tugasnya. Terus apa itu? Ini udah tadi ya. Nah, nih, mengapa perlu revolusi mental itu? Karena ada 3 masalah pokok bangsa. Jadi kenapa dulu Pak Jokowi ini memunculkan revolusi mental ini? Karena permasalahan negara kita tuh ada 3. Pertama itu merosotnya wibawa negara, rendahnya sendi perekonomian bangsa, dan yang terakhir ada intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Ini mengapa saya mengatakan merosotnya wibawa negara. Dibanding sama negara-negara Asia Tenggara lain, dulu kita waktu zamannya Soeharto macannya Asia Tenggara itu Indonesia. Jadi kita kalau ke Thailand, ke Vietnam itu kita pede. Sekarang kalau kita keluar negeri malu kita. Karena ada yang malu gitu mau dibilang orang Indonesia ya kan. Jadi merosotnya wibawa negara juga ya di situ. Terus rendahnya sendi perekonomian bangsa ya kan. Karena masih banyak ketergantungan dari negara lain. Terus intoleransi ya ini kan tahu sendiri ya. Banyaknya kasus-kasus masalah rahasia terus apa lagi. Nah, ini yang sampai sekarang masih dibenahi oleh negara kita. Terus nilai-nilai revolusi mental itu tadi udah saya sampaikan, yaitu integritas, etos kerja, gotong royong. Jadi tadi yang dikatakan integritas tadi itu sama Pak Andreas sama Pak Ande ya tadi ya. Yaitu jujur, dipercaya, berkarakter, dan berintegritas. Terus kalau yang etos kerja, nah etos kerja itu harus kerja keras, daya saing, optimis, inovatif, kreatif, dan produktif. Terus yang gotong royong, contohnya yaitu kerjasama. Yang tadi yang gambar gajah itu yang saya bilang tadi itu harus kerjasama, teamwork, ya, solidaritas, terus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, ya kan? Jadi harus banyak yang bermanfaat untuk masyarakat gitu ya. Nah, kompetensi yang akan dibangun yang itu kompetensi perubahan cara pandang, cara berpikir, perubahan cara kerja agar supaya mampu mengimplementasikan revolusi mental ke dalam perubahan yang signifikan di bidang tugasnya. Jadi kalau bisa nanti ini diimplementasikan ya Mas ya. Ini hampir sama dengan nilai aneka, nilai apa. Udah pada prajabatan ya kemarin ya? Belum ya? Udah Latsar, udah? Sudah Pak, sudah 2016. Kan, ya, Latsar kan udah kan. Berarti kan Latsar itu kan di sana ada nilai-nilai aneka, nilai-nilai bela negara. Itu harus diinternalisasi dan diimplementasikan. Sama dengan nilai-nilai revolusi mental ini. Ada integritas, etos kerja, gotong royong, ini harus diimplementasikan ya. Nilai-nilai strategis revolusi mental. Yang tadi itu udah ya, integritas, etos kerja, gotong royong, ya kan? Jadi integritas itu dapat dipercaya tadi yang kata si Pak Pande ya, betul ya kan? Kalau etos kerja harus profesional, mandiri, kreatif, inovatif, terus gotong royong harus saling menghargai, gotong royong. Nah ini nanti contoh-contohnya nanti ini
Di tugas itu ada ya nanti ya ini. Jadi contoh-contohnya integritas itu apa, terus etos kerja itu apa. Jadi perlu dipahami ya. Ya, gotong royong itu contohnya apa ya? Itu nanti ada di tugas kelompok ya. Perlu diperhatiin. Nah, tadi integritas itu contoh perilaku apa? Harus ada membudayakan budaya antri, harus bersih, mengutamakan hak disabel, terus hak pejalan kaki, aman berkendaraan, anti memberi dan pantang menerima suap, ya kan? Terus kalau etos kerja harus cinta produk Indonesia, itu salah satu implementasi daripada etos kerja. Terus melakukan inovasi, cepat tanggap, tidak menunda pekerjaan, tepat waktu, kerja keras, terus gotong royong, sopan santun, menerima perbedaan, anti kekerasan, anti diskriminasi, terus tolong menolong, kerjasama, ya kan? Itu implementasi daripada gotong royong. Dan ini perlu di internalisasi sama peserta ya. Kalau bisa diimplementasikan nanti pada saat kerja ya. Terus sasaran umum dan arah kebijakan. Revolusi mental mengandung nilai-nilai esensial yang harus diinternalisasi, baik pada setiap individu maupun bangsa. 1. Ini sasarannya cuma itu doang. Tadi ya nilai-nilai revolusi mental itu jadi sasaran juga. 1. Integritas yang mencakup sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, sportif, adil. Yang kedua, etos kerja. Jadi harus bersikap optimis, kerja keras, berprestasi, gigih, pantang menyerah, mandiri, produktif, ya kan? Kreatif, inovatif, berprestasi. Itu etos kerja. Terus yang ketiga adalah gotong royong yang mencakup kerjasama, kesetiakawanan, solidaritas, menghargai perbedaan, kemajemukan, toleransi, saling menghargai, kerjasama, berorientasi pada kemaslahatan umum. Ya. Nah, tujuan revolusi mental yaitu 1. Mengubah cara pandang, pola pikir, sikap perilaku, cara kerja yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Terus yang kedua, membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimistik, menata masa depan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan besar untuk berprestasi tinggi, produktif, dan berpotensi. Menjadi bangsa maju, modern dengan fondasi Pancasila, Trisakti, dan nilai-nilai revolusi mental, ya kan? Jadi ini fondasinya, Pancasila, Trisakti, dan nilai-nilai revolusi mental ini, ya. Jadi yang ketiga adalah mewujudkan Indonesia berdaulat secara politik, berdikari. Ini udah Trisakti nih. Berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, berkepribadian yang kuat melalui pembentukan manusia Indonesia baru dan unggul. Nah, tolong diperhatikan ya film ini ya. Ini seorang ASN yang berintegritas, walaupun kondisinya sangat membutuhkan masalah finansial, dia tetap berintegritas. Tolong dilihat, ditonton, nanti akan saya tanya ya. Nah, oke. Tolong diperhatiin ya, Mas. Saya Muhammad Salman. Saya bertugas sebagai pemeriksa pajak. Dalam pelaksanaan tugas, kami harus mematuhi kode etik. Tantangan kami sangat berat, karena pekerjaan kami berhubungan langsung dengan kepentingan wajib pajak. Suap menyuap dan gratifikasi terpampang nyata di hadapan. Tidak sedikit yang akhirnya jatuh terjerembab, karena dibutakan oleh kenikmatan sesaat. Sudah sejauh mana hasil pemeriksaan perusahaan saya ya? Berdasarkan temuan kami, perusahaan Bapak masih terdapat kekurangan pembayaran pajak sebesar 5 miliar, Pak. Wah, gimana ya Pak? Bisnis kita sedang tidak stabil. Perekonomian juga sedang menurun. Jangan segitulah. Ya gampang lah Pak, itu nanti kan bisa diatur.
Oke lah Pak. Tolong dibantu ya. Terus kalau perlu apa-apa atau butuh sesuatu, ini kartu nama saya. Silahkan. Terus boleh minta nomor HP-nya ya Pak? Silakan Bapak menghubungi kami melalui nomor kantor saja Pak. Nah, gini aja Pak, kalau nanti kantor sibuk, hubungi saja ini kartu nama saya Pak. Baiklah Pak, kalau sudah tidak ada hal penting lagi, saya permisi dulu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Setiawan. Alex Sugiarta adalah partner kerja saya. Orangnya supel dan menyenangkan. Meskipun demikian, ada hal prinsip di antara kami yang berseberangan. Kami berdua berada di bawah supervisi Bapak Dedi Darmawan. Beliau sangat mensupport pekerjaan kami. Asalkan berada di jalur yang sesuai prosedur. Maaf Pak, seperti biasa saya izin lagi. Nggak apa-apa, saya paham kok keadaan kamu. Pak Salma, saya tinggal ya Pak. Akhir-akhir ini saya mengurus anak-anak seorang diri. Karena istri saya, wanita yang sangat saya cintai, tengah berbaring tak berdaya disebabkan kanker yang sangat ganas. Selalu terasa indah ketika berada di sisinya, dan terasa berat ketika harus meninggalkannya terbaring di rumah sakit. Man, ada bingkisan nih buat kamu. Apaan nih? Dari Pak Setiawan. Itu bilang. Wah, aku nggak bisa terima Lex. Kita nggak boleh terima dari budaya wajib pajak. Emang kenapa? Kasih bro. Ingat, kita terikat sama kode etik pekerjaan kita. Nah, udah, nggak usah banyak ceramah. Kamu nggak mau kan? Aku ambil aja ya. Lumayan bro. Besok mikir nih, liburan kemana? Biasa Lex ke rumah sakit, jenguk istri bareng anak-anak. Besok ampun man, bareng Setiawan. Gimana nih? Berkas pemeriksaannya PT Gemilang kan udah selesai. Tolong kamu tanda tangan sini. Kok nilainya segini? Ya, kamu tanda tangan aja. Gak bisa kayak gini caranya Lex. Man, kalau kamu tanda tangan di sini, 500 juta man buat kamu man. Udah tanda tangan aja. Gak bisa Lex. Aku buru-buru man, sorry ya. Lex, udah sorry tuh. Gimana? Lex, Alex. Di hadapan kami terpampang luas jalan kebatilan. Saya tidak ingin membiarkan Alex terperosok ke jalan itu, yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Selama ini saya hanya bisa mengingatkannya. Sebagai rekan, saya mencoba menghindarkannya dari cara-cara yang ilegal. Ya, halo. Pak Salma, sepertinya sel kanker ibu itu sudah masuk ke dalam paru-paru. Dengan kondisi ini, hanya ada dua kemungkinan Pak. Kita rujuk ke rumah sakit lain yang lebih lengkap dengan kemungkinan pengobatan yang lain, atau pengobatan di sini dengan memanfaatkan fasilitas yang ada dengan memaksimalkan pengobatan. Perawatannya membutuhkan biaya sebesar 520 juta. Oh Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Dari mana saya bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Uang sejumlah itu kira-kira yang ditawarkan oleh Pak Setiawan. Tuhan telah menetapkan keputusannya. Rupanya selama ini, Alex sudah masuk dalam daftar pegawai yang terindikasi melakukan praktik KKN. Ia terbukti telah menyebabkan kerugian bagi negara. Sedangkan saya, insya Allah semua keputusannya adalah yang terbaik. 1 bulan yang lalu saya mendaftar beasiswa S2 ke Jepang yang sudah lama saya impi-impikan. Alhamdulillah,
dia wujudkan cita-cita itu. Ayah, kita tengok bunda yuk. Istri saya menghembuskan nafas terakhirnya ketika menjalani perawatan, tepat di saat saya baru saja mendapatkan bantuan pinjaman untuk biaya perawatannya. Tawaran Pak Setiawan tidak saya terima, dan itu tidak akan pernah saya sesali, karena hidup adalah sebuah pilihan. Iya. Oke. Jadi dari film yang tadi itu menceritakan tentang masalah orang yang berintegritas dengan orang yang tidak berintegritas. Nah, yang tadi yang berintegritas itu yang mana tuh? Kan ada dua tuh, Pak Salman sama Pak Alex, ya kan? Yang berintegritas yang mana? Pak Salman atau Pak Alex? Salman. Yang Pak Salman, Pak. Pak Salman. Karena orang kayak Pak Alex ini di kantor banyak loh yang kayak gini nih. Hah? Ini yang orang-orang yang perlu di revolusi mental nih, yang kayak gini nih, yang Pak Alex ini, ya kan? Akhirnya kan dia kan kena sanksi dia, dikeluarkan, terus kena pidana karena dia melakukan KKN. Nah, orang yang pengusaha ini, yang tadi namanya siapa? Pak Setiawan ini banyak nih, di kantor-kantor juga banyak kejadian kayak gini. Jadi dia kadang-kadang ngasih sebelum proyeknya turun, ngasih gratifikasi dulu gitu, ya kan? Ini kan banyak dari bos-bos pejabat-pejabat kita yang tergiur dengan pemberian dari PT itu. Jadi itu adalah merupakan salah satu gratifikasi untuk memuluskan proyek yang akan dilelang. Karena kalau pejabat kalau udah menerima itu pada saat dilelang, kalau nggak dimenangkan, dia udah terikat dengan gratifikasi yang tadi itu, ya kan? Jadi ini adalah salah satu contoh daripada mengamalkan nilai-nilai revolusi mental khususnya untuk integritas. Jadi Pak Salman tadi ya Mas ya, yang berintegritas ya. Jadi kalau bisa nanti diamalkan, diimplementasikan Mas, yang kayak gitu ya. Biar Indonesia bisa maju gitu ya. Nah, revolusi mental itu pada tahun 2016 itu dicanangkan bahwa 70% perubahan itu ditujukan untuk ASN, ya kan? Karena kenapa ASN itu 70% yang harus dirubah? Karena masalahnya ASN itu sebagai agen perubahan. Makanya dari Sabang sampai Merauke itu diawali dengan perubahan ASN yaitu 70% ya. Terus ada yang hafalin ini enggak tugas dan fungsi ASN? Tugas dan fungsi ASN itu adanya di Undang-Undang berapa, Mas? Halo? Fungsi ASN. Kan udah perjabatan ya kemarin ya? Lacar ya? Ini kalau ada yang bisa nih, gua tulis namanya nih. Izin, Pak. Nah, siapa? Ayo. Undang-Undang nomor berapa? Fungsi ASN. Hah? Yang nomor 5 tahun 2000. Nomor 5 tahun 2014. 14. Iya, Pak. Tadi siapa tadi? Pak siapa? Andreas, Pak. Oh, Andreas. Ngerti, ada yang tahu isinya nggak? Tugas dan fungsi ASN. Kalau nggak salah ada 3 ya. Ada 3 ya. Hah? Ayo, siapa yang bisa sebutin isinya? Apa, ayo. 1, fungsi ASN 1. Kebijakan publik, Pak. Apa? Pelaksana kebijakan publik. Ya, 1. Yo. Pak Setia ya. Apa lagi, Mas? Pelayan publik. Terus? Pemersatu bangsa kalau nggak salah. Sebagai perekat dan pemersatu bangsa, ya benar. Tapi tadi perekatnya kurang, tapi nggak apa-apa, udah benar.
Nah, karena fungsi ASN yang itu. Oleh karena itu saya bilang, ini tadi 70% perubahan ditujukan ASN karena dia sebagai pemersatu bangsa, pengambil kebijakan dia sebagai pelayanan publik, maka diawali dari ASN. Harus 70% dia, ya. Terus yang 30%-nya ditujukan untuk masyarakat. Udah paham ya sampai sini ya? Jadi ASN itu harus 70%, yang ini 30% ya. Tadi kalau yang berdaulat, berdikari, berkepribadian itu apa, Mas? Ada yang ngerti nggak? Berdaulat dalam bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya. Ini adalah Trisakti ya. Ingat ya, Trisakti ya. Nah, prinsip revolusi mental itu ada 8. 1, bukan proyek pemerintah tetapi gerakan sosial untuk mendorong kemajuan Indonesia. 2, ada tekad politik untuk menjamin kesungguhan pemerintah. 3, harus bersifat lintas sektoral. 4, bersifat partisipatif, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor privat, dan akademisi. Terus 5, diawali oleh program pemicu untuk mengubah perilaku masyarakat secara konkret dan cepat. 6, desain program harus user-friendly, populer, menjadi bagian dari gaya hidup dan sistematik holistik. 7, bertujuan mengatur kehidupan sosial, moralitas publik, dan bukan mengatur moralitas privat. 8, dampaknya dapat diukur. Jadi harus terukur ya. Lanjut ya. Nah, ini adalah bangunan kompetensi. Pernah ngelihat gambar ini nggak? Gunung apa namanya? Gunung es. Nah, kan selama ini yang kita lihat itu kan cuma di permukaannya aja ya. Jadi kalau dikaitkan dengan revolusi mental ini, kan selama ini orang biasa yang dilihat itu cuma di permukaannya aja. Jadi diantaranya adalah skill. Jadi skillnya kita lihat, oh ini skillnya bagus nih. Terus, oh knowledge-nya, ini dia punya pengetahuannya bagus nih, ya kan? Yang terlihat. Tetapi itu kalau kita gali terus, itu masih banyak yang tersembunyi. Nah di bawah ini masih banyak nih, masih gede nih. Ini yang perlu kita gali agar dia muncul ke permukaan gitu ya. Jadi terkait masalah konsep diri, personal karakteristik ya. Jadi ibarat gunung es yang selama ini yang kita lihat itu baru permukaannya aja. Nah, dengan adanya revolusi mental ini kita harus keluarkan semua apa yang tersembunyi di dalam diri kita. Tentunya hal-hal yang baik-baik ya, bukan yang apa tadi? Nah ini, you are what you think. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. And with your thought, you make the world. Dan dengan pikiran Anda akan membuat dunia ini apakah bisa jadi baik atau buruk. Nggak ada baik buruknya, tapi maksudnya kayak gitulah. Jadi you make the world. Jadi dari pikiran Anda. Nah, ini yang dilihat adalah surface structure-nya. Jadi di permukaan, struktur permukaannya yang kita lihat. Yang perlu digali adalah yang di dalam ini. Kira-kira apa gitu. Ini menurut Noam Chomsky, Language and Mind 2006. Nah, terus ini kata Stephen R. Covey 97, The 7 Habits of Highly Effective People. Jadi segala sesuatunya diciptakan 2 kali. Pertama adalah penciptaan mental, dan yang kedua adalah penciptaan fisik. Your thought create your future. Ada arti nggak? Apa ini maksudnya apa nih Mas?
Artinya apa, Mas? Your talk create your future. Coba Mas Tegar. Pasit ya. Ayo. Ayo. Kau pasti bisa. Kira-kira ada yang ngerti nggak nih apa maksudnya apa nih, Mas? Your talk create your future. Masa depanmu ada di pikiranmu, mungkin gitu kali Pak ya? Langsung aja, 75. Masa depanmu? Ada di pikiranmu begitu Pak ya? Kalau kamu balik gimana, Mas? Coba kamu balik. Coba kamu balik. Your talk berarti pikiranmu membuat masa depanmu. Jadi yang ada di pikiran kamu itu akan yang menciptakan masa depan kamu, ya kan? Jadi kalau pikiran kamu yang positif, masa depan kamu juga akan bagus ke depannya, ya. Nah, kalau pikiran kamu penuh dengan pikiran negatif, rasa benci sama orang, rasa nggak suka sama orang, pokoknya yang negatif semua, itu akan menghancurkan, akan menciptakan kehidupan masa depan kamu itu akan ya berantakan juga. Jadi tergantung dari pikiran kita ya. Tentunya saya harap yang ada di pikiran kita semua ini adalah yang positif-positif aja. Apalagi kondisi negara kita kayak gini, ya kan? Ya kita ambil yang positifnya aja. Ya, yang negatifnya jangan diambil, dibuang aja, ya. Karena saya lihat kondisi negara kita sekarang ini kan kayaknya gimana gitu ya. Ada yang pro ini, ada yang pro ini. Jadi pusing kita ngeliat negara kita kayak gini nih, ya kan? Nah, saya harapkan ada di sekalian, kalau bisa ambil yang positifnya aja, nggak usah memihak sana, memihak sini, nggak usah. Jadi ambil yang positifnya aja, ya. Badai pasti akan berlalu. Semua permasalahan itu akan terlewati semua. Ditambah dengan pandemi, ya kan? Nah, tujuannya revolusi mental itu, yang tadinya mukanya murung gitu ya, dengan perubahan mindset, yang cara pandang kita, cara berpikir kita, jadi cara pandang kita, berpikir kita yang positif-positif aja, akan menciptakan suasana yang ceria, full smile, ya. Nah, kalau di Jepang itu, mulai dari bawah sampai ke atas, itu rata-rata udah sejahtera, Pak. Makanya dia udah full smile semua. Ya kan? Kenapa di Jepang umurnya panjang-panjang semua? Rata-rata 90, 100 tahun. Di sana 90 tahun, 100 tahun masih bawa mobil loh. Warna rambutnya masih dicat itu, ya kan? Umur 90 tahun, 10 tahun, warna rambutnya juga masih ada yang warna hijau, merah gitu. Masih bawa mobil. Terus masih bertani, masih nyangkul. Ada yang, kalau yang petaninya ya, ini masih ke sawah dia. Karena dia hidupnya udah sejahtera. Pengelolaan negaranya juga dia bagus, ya kan? Pejabat-pejabatnya juga integritasnya bagus, mengelola negaranya juga bagus. Terus pembangunannya merata, adil. Akhirnya kan para penduduknya juga pada sejahtera semua. Nah, kalau kehidupan kita udah sejahtera, pasti salah satu yang mempengaruhi kita umur kita panjang karena nggak stres. Yang mempercepat kita mati itu kalau kita stres. Besok kita makan apa, stres. Itu akan mempercepat kita mati ya. Nah, makanya tujuan daripada revolusi mental ini kita harus merubah manusianya agar supaya kedepannya nanti bisa mengelola negara ini dengan baik. Kalau negara kita dikelola dengan baik, maka pembangunan di segala bidang, dari Sabang sampai Merauke akan merata, dan akhirnya endingnya adalah masyarakat kita dapat menikmati hidup sejahtera. Ya, akhirnya full smile kayak gini gambarnya nih ya. Ini adalah tujuannya ya. Oke, terus contoh-contoh perubahan baik di sekitar kita adalah Gerakan Indonesia Melayani. Ini adalah contoh-contohnya. Ini polisi ini nih. Kalau ada polisi kayak gini, ini enak nih Pak. Jadi polisi itu mengayomi masyarakat. Sebenarnya polisi itu yang kayak gini. Kalau di Jepang, polisi itu sipil. Jadi sebenarnya polisi itu sipil.
Jadi dia mengayomi gitu loh. Jadi ibaratnya kayak orang BMKG aja gitu loh. Jadi mengayomi apa gitu ya. Yang nggak habis pikir kemarin saya sampai jenderal aja ada yang terlibat masalah Jokowi. Aduh, Brigjen, aduh, Irjen. Maka itu yang perlu dibenahi semua tuh. Negara kita masih carut marut ya, perlu dibenahi. Terus, nah ini adalah hasil daripada revolusi mental kita. Yang dulunya kereta api di Jabodetabek itu kayak gini nih. Dengan adanya revolusi mental itu udah begini sekarang. Kan udah bagus kan? Enak dipandang mata, ya kan? Udah nyaman dah dibanding dulu. Ini tahu nggak siapa dulu yang bisa merubah perkeretaapian di Indonesia yang tadinya buruk sekali terus jadi bagus kayak gini? Siapa yang dulu kepala kereta api? Halo, ada yang tahu nggak? Ignatius Jonan, Pak. Ignatius Jonan. Ya kan? Iya. Ya, kenapa dia diangkat jadi menteri? Karena pada waktu itu ceritanya, pada waktu itu Pak Jokowi itu pulang ke Solo naik kereta. Dia lihat itu kok di stasiun keretanya bersih, stasiunnya juga udah tertata dengan baik, udah nggak ada penjual-penjual yang ada di kereta sama di stasiun kan udah diatur, udah rapi banget gitu loh. Akhirnya pada saat dia jadi presiden, ini ceritanya begitu ya, ceritanya begini. Pada saat dia jadi presiden, dia cari itu kepala kereta api itu siapa gitu. Akhirnya dipanggil lah Pak Jonan itu. Makanya waktu itu dia diangkat jadi menteri perhubungan. Nah, kamu tahu nggak Pak Jonan itu dia sarjana apa tuh? Pak Jonan itu bukan orang teknis loh. Dia tuh bankir. Dulu di Bank Mandiri. Jadi dia orang ekonomi. Tapi orang ekonomi bisa ngebenahi loh kereta api. Aturnya kan orang teknis ini yang bisa ngebenahi ini. Ini dia orang ekonomi loh, Pak. Dia dari Bank Mandiri, seorang bankir di sana. Terus dia akan jadi kepala kereta api. Akhirnya dia bisa benahi. Nggak lama, dia cuma berapa tahun dia bisa ngebenahi semua tuh. Seorang sarjana ekonomi bisa ngebenahi. Jadi menurut saya sih kadang-kadang emang sarjana itu hanya untuk perubahan wawasan aja, tetapi tergantung manusianya. Apakah orangnya mau berubah atau enggak, tergantung dari pejabat kita. Dia mau merubah enggak? Jadi niatnya itu loh. Tapi kalau niatnya mau korupsi ya emang susah, Pak. Seperti pada sama jenderal-jenderal kita nih yang Brigjen, Majen, polisi kita malah ikut terlibat membantu Pak Jokowi. Emang kalau udah niatnya mau korupsi ya udah susah. Tetapi kalau niatnya ingin merubah, insya Allah akan terwujud. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti kalau udah habis diklat, tolong diimplementasikan ya Mas ya, yang nilai-nilai perubahan di kantor. Walaupun sekecil apapun. Nggak mesti yang besar-besar, mulai dari yang kecil-kecil aja dulu, ya. Oke, lanjut. Contoh-contoh perubahan baik di sekitar kita, Gerakan Indonesia Melayani dan Tertib. Nah, ini yang tadi saya bilang, masuk kereta jubel-jubel kayak gini. Nah, sekarang udah masuk kereta harus ngantri. Terus pokoknya udah rapi dah sekarang. Nah, ini yang terkait masalah BPJS, Ketenagakerjaan. Kalau kita ke rumah sakit ya, dulu kan ngantrinya kayak gimana gitu ya. Al Indonesia yang tadi bilang ngantri kayak gitu. Sekarang udah teratur, Pak. Udah ada tempat duduknya. Sama ya di bank-bank juga kayak gitu. Sekarang udah ngantri udah bagus. Udah rapi. Ini adalah salah satu wujud daripada tujuan daripada revolusi mental ya. Nih, nah dulu kayak gini nih. Jadi Bapak ini kan udah kasihan nih, udah kayak gini nih. Jadi ini terkait masalah pelayanan ya. Pelayanannya lambat, sampai ada yang nulis orang miskin dilarang sakit.
Kalau sakit susah kayak gini nih, kasihan nggak diurusin. Pelayanannya kayak gini nih. Jadi sebagai aparat dulu kayak gini, agak lambat. Nah, dengan adanya revolusi mental ini, akhirnya pelayanannya makin cepat dan makin teratur, ya. Nah, ini adalah contoh perubahan baik di sekitar kita, Gerakan Indonesia Bersih, nih, ya kan? Ini bagus nih kalau diimplementasikan nih. Karena suatu saat nanti adik-adikku semua ini nanti paling tidak nanti 10 tahun, 15 tahun yang akan datang akan menjadi pejabat di BMKG gitu loh, ya kan? Kan yang di atasnya kan makin lama makin tua, pensiun, nanti akan ada regenerasi. Nah, maksud saya pada saat nanti udah ngejabat, ya tolong diimplementasikan semua kan nilai-nilai revolusi mental, terus nilai-nilai tadi apa tuh bela negara, nilai-nilai apa lagi tuh aneka. Itu insya Allah kalau kamu terapkan mulai dari sekarang, nanti atasan kamu akan melihat, wah ini orangnya bagus nih, ya kan? Ini orangnya tanggung jawab, ini kreatif, ini inovatif orangnya, ya kan? Nanti kalau atasan kamu udah ngelihat kayak gitu, dengan sendirinya karir akan datang dengan sendirinya, ya. Jadi saya harap kayak gitu ya, Dede. Halo. Ya, Pak. Iya, Pak. Iya. Ini adalah potensi tanah air Indonesia. Ini adalah orang-orang yang berprestasi. Udah tahu semua kan, yang orang berprestasi ya. Tuh, ini ada siapa nih si yang petinju. Terus si Taufik Hidayat. Ini orang-orang yang berprestasi nih. Ini masih ada kurang nih. Ini ada lagi. Ada Bupati Banyuwangi, Pak Aswaranas, itu bagus juga tuh. Itu adalah salah satu pejabat yang menerapkan nilai-nilai revolusi mental itu. Jadi revolusi mental in action. Kalau yang ibu ini siapa namanya? Ya dari Surabaya? Ibu Risma, ya kan? Kalau yang kanan? Pak Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil yang bawah. Yang atas kanan siapa yo? Sekarang udah jadi gubernur loh. Gubernur Makassar. Profesor siapa yo yang dari Makassar, Ujung Pandang? Halo. Izin Pak Nurdin Abdullah. Nurdin Abdullah. Ini Nurdin Abdullah ini dulu bupati. Jadi dia bupati salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, namanya Kabupaten Bantaeng. Yang dulunya kabupaten itu ya biasa-biasa aja. Setelah dia udah menyelesaikan kuliahnya di Kyushu University, dia bekerja di swasta di Jepang, dia sebagai CEO di sana. CEO-nya dia. Karena orangnya bagus. Izin Bapak Rizal. Ya. Masih lama nggak Pak waktunya Pak? Udah selesai nih, udah selesai. Oke, 11.15 Pak ya. Oke, kasih Pak. 11.15. Oke. Akhirnya dia ingin mengabdikan dirinya kembali ke kampungnya dia, ke Bantaeng. Jadi bupati di sana, akhirnya pengusaha dari Jepang itu ditarik ke Jepang. Ditarik ke Bantaeng. Akhirnya apa? Bantaeng dia maju, sangat maju. Nah, oleh karena itu waktu itu Pak Jokowi melihat, wah ini bagus nih, mau diangkat jadi menteri. Cuma dia nolak jadi menteri. Karena dia ingin mengembangkan tugasnya untuk mengabdikan di daerah kelahirannya dia. Jadi mau memajukan dulu. Nah, udah maju baru dia akan jadi gubernur. Oke, lanjut. Saya kira udah cukup ya sampai di sini. Nah, ini karena ada kelompoknya. Nah, saya ikutin yang kelompok yang KTI aja ya. Ya, ini siapa ketua kelasnya siapa? Tegar. Siap saya, Pak. Oh, Pak Tegar ya? Iya, siapa? Gini Pak Tegar nih. Jadi 3 kelompok. Nanti kerja tugas kelompok aja ya. Nanti tugasnya dijawab, terus nanti dikirim ke LMS. Ya?
Berarti yang soal-soal di LMS itu dikerjainnya per kelompok aja Pak ya? Di LMS itu belum ada soal-soal. Ini ada soal-soal belum, Pak, ya? sabrokasi. Sabrokasi, nanti dikerjain aja per kelompok aja ya. Siap, Ya. Pak. Siap, Pak. Nah, ini soalnya ya. Ini soal. Satu kelompok ada berapa orang, Pak Tegar? Satu kelompok itu Ada 10 ya? Ada yang 9, ada yang 8, Pak. Nah, itu. Oh ya, udah bagi-bagi tugas saja, Mas, ya. Jadi ini ada soal, ini masih ada lagi. Ini ada 5 soal, tolong dijawab, bagi-bagi soal aja. 1, 2 siapa, 3, 4 siapa, ya. Nah, siapa? Nah, nanti nah ini soal tugas selanjutnya kan udah kerja di mana di stasiun ya, walaupun udah beberapa bulan. Nah, aktivitasnya, aduh ini suaranya siapa tuh ya? Identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah di stasiun, kira-kira kondisi pelayanan pada saat Anda di sana gimana? Terus kondisi pelayanan yang diharapkan gimana? Nanti dituangkan aja, mau 1, mau 2, tapi paling tidak minimal 2 ya. Jadi kondisi pelayanannya saat ini gimana, yang mau pelayanan yang diharapkan gimana? Nah, kira-kira gap-nya di mana? Masalahnya di mana gap-nya? Ya? Bisa ya? Halo. Siapa? Pak. Halo Pak Rizal, izin Pak. Apa? Kalau di LMS itu kan masing-masing peserta harus mengirimkan Pak, walaupun kelompok ya masing-masing harus mengirimkan gitu Pak. Iya, ini tugas kelompok aja nggak apa-apa, kelompok aja. Nanti kirim ke LMS Iya, aja. tapi di LMS itu settingannya adalah masing-masing peserta harus mengirimkan. Oh, bukan kelompok? Ya kalau mau kelompok ya tetap hasil kerja kelompok, tapi masing-masing mengirimkan gitu Pak. Biar Oh nanti iya, nggak apa-apa. Oke. Nah, udah ya. Jadi alternatif pemecahannya umpama nomor 1 yang tadi kan udah ditulis yang di atas tadi itu ya. Ya kan? Kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, gap-nya, masalahnya apa. Nah, ini pemecahan masalahnya. Nomor 1, masalahnya tadi yang ini dipindahin aja, yang gap-nya itu dipindah ke sini, yang di bawah ya. Masalah ya. Ya. Nah, penyebab masalahnya apa kira-kira? Terus pemecahannya gimana? Ya. Kalau bisa di foto aja, Mas. Di foto aja. Nanti kamu bikin kolom sendiri aja ya. Sudah, Pak. Di foto ya. Iya, Pak. Nanti hasil tugas dikumpulkan ke LMS dan email saya ya. Ini Fahrizal BMKG gmail.com. Ya. Bisa ya? Bisa ya? Siapa? Tadi yang soal tadi yang 5 soal tadi yang 5 soal tadi udah difoto ya? Udah di screenshot. Udah ya? Pak. Sudah. Ya. Udah bagi-bagi soal, bagi-bagi tugas saja. Cepat kok ini ya. Saya tunggu sampai jam 12 malam ya. Bisa ya? Halo? Hari ini Pak ya? Iya, jam 12 malam bisa. Hah? Ya. Halo? Oh, tadi ada yang mau ngomong siapa tadi? Mbak siapa? Bisa ya? Gata. Bisa nggak nanti malam? Pak Tegar gimana Pak Tegar? Perpanjangan waktu lagi Pak. Iya Pak. Iya perpanjangan. Kayak main bola aja perpanjangan waktu. Kira-kira Pak Tegar maunya kapan dikumpulin? Biasanya sih kalau tugas kan bisa sampai hari Minggu tuh Pak, hari Minggu malam biasanya Pak. Kalau ini hari apa nih? Hari Selasa. Oh jadi lama banget, 5 hari gitu ya? Kalau tugas biasanya gitu, soalnya kan ada banyak. Soalnya kan. Oh ya udah, gini aja deh. Saya tunggu hari Sabtu aja deh, sampai Sabtu ya. Sabtu Pak, ya Pak. Ya, ini kan Selasa, berarti kan Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Siapa? Sabtu ya. Jam 12 malam Sabtu berarti Pak ya? Iya. Iyalah, kalau udah lewat jam 12 malam udah bukan Sabtu lagi, udah Minggu. Iya Pak. Oke ya. Pak Tegar, tolong dikoordinir ya, Pak Tegar ya. Siapa? Ya, nah, jadi kirim ke LMS sama email saya, Fahrizal BMKG ID. BMKG gmail.com ya. Siapa? Oke, jadi saya kira udah cukup. Sekian. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan
tulis di LMS saja, Mas. Nanti saya akan jawab, ya. Makasih, Pak Asep. Nah, Pak, Ya. silakan Pak. Tadi Bapak ada satu lagi tuh lewat yang warna biru tadi, Pak. Oh enggak, itu waktunya udah habis. Ini Enggak. tadinya mau Kalau untuk ini. ini saya kasih waktu, Pak. Kalau itu saya kasih waktu. Oke, teman-teman semua, kami persilakan untuk berdiri dulu. Kita ice breaking dulu ya. Ya. Sebagai penutup Bapak, ya. Pak. Boleh ya? Boleh, Pak. Yuk, Silakan, Pak. berdiri, yuk. Yuk. 5, 4, 5, 4, 3, 2. Ayo Mas Segar. Mas Segar nih nggak bergerak nih. Gerak. Mas Segar, ayo bergerak Mas Segar. Iya. Cukup sekian, Pak Asep. Wih, itu berdua tuh. Siapa tuh? Pak Asep? Halo. Gimana Pak? Gimana? Udah cukup ya? Nah, jangan lupa Cukup. tugasnya, kerja kelompoknya jangan lupa ya. Gimana Pak Asep? Saya tutup aja atau gimana? Langsung? Ya, langsung aja Pak, apa Pak? Oh iya, jadi terima kasih atas partisipasinya mengikuti pembelajaran revolusi mental ini, dan saya mengharapkan kalau bisa diinternalisasi dan diimplementasikan di tempat kerja Anda semuanya. Semoga kedepannya BMKG lebih bagus, lebih maju dengan SDM yang bagus, dan BMKG tetap jaya. Ya, oke? Bisa ya? Bisa ya diimplementasikan ya? Siap, bisa Pak. Iya, akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pak Rizal atas pembelajaran kita hari ini terkait materi revolusi mental. Semoga apa yang tadi disampaikan ya tidak hanya sekedar mendengar, tahu, tapi diaplikasikan terhadap kehidupan kita ya, baik di kantor maupun ketika kita bermasyarakat ya Pak Farizal, seperti itu Pak ya. Iya, betul. Kita beri aplaus untuk Pak Farizal yang luar biasa. Ditutup di akhir tadi dengan
sedikit ice breaking ya. Sebenarnya masih ada lagi. Ya. Oke, masih ada lagi. Ya, tapi waktunya ada lagi yang mana, Pak? Oh, mau saya kasih Pak waktunya Pak. Tapi ada saya lihat tadi ya, ada yang nggak berdiri tadi itu, ada yang cuma diem aja sih, aduh. Iya, padahal pengajarnya tadi pergerakannya luar biasa. Tadi saya rekam loh. Oke, Kasih. Oke, cukup ya, Pak Asep ya. Makasih Pak Farisal. Ayo, sampai ketemu lagi ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Baik teman-teman, rekan-rekan semuanya, untuk materi di agenda sosiokultural sudah selesai ya. Ada tiga materi sudah kita lalui. Nah, sekarang ada tugas-tugasnya. Silakan Bapak Ibu rekan-rekan untuk segera mengerjakan, jangan ditunda-tunda lagi karena ada tugas meresum jurnal. Ada 3 jurnal utama, 1 jurnal utama, 2 jurnal pendamping yang harus teman-teman cari di mana, tidak boleh sama kalau bisa dengan teman satu kelompoknya ya. Ini tugasnya lumayan banyak, lumayan berat, jadi jangan tunda-tunda lagi waktunya. Silahkan setelah selesai dicicil mana dulu yang dikerjakan, apakah tugas time management atau pengembangan profesi atau tugasnya Pak Farisal tadi. Dan satu lagi tugas anti video dan PPT presentasi efektif. Jadi lumayan banyak ya. Jadi teman-teman, tolong waktu yang ada jangan disia-siakan ya, jangan terburu-buru nanti ya. Oke, semoga apa yang tadi disampaikan terkait dengan agenda sosiokultural ya, tidak hanya sekedar tahu tapi diimplementasikan ya. Tidak hanya kompetensi teknis tapi kompetensi sosiokultural. Teman-teman sebagai seorang pegawai, sebagai seorang pejabat fungsional PMG harus memiliki kemampuan atau kompetensi tersebut. Ya. Cukup sekian dari kami. Ada yang ditanyakan sebelum ditutup terkait dengan agenda yang telah saya sampaikan, sosiokultural dan pengembangan profesi ya. Oke, silakan. Ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Kalau yang KTI itu kemarin untuk judulnya perlu diskusi ke atasan atau kita bebas milih, Pak? Bebas. Bebas saja ya, Pak ya? Nah, silakan. Ya itu kan masing-masing punya tertarik ke yang mana, silahkan dicari ya. Kalau bisa jangan sama dengan satu kelompok, oke? Karena nanti diuji kalau sama nggak lucu ya. Ada lagi, silakan. Izin nanya, Mas. Silakan. Pak, untuk materi pengembangan profesi belum ada di LMS ya? Oh, belum ada ya? Kemarin itu memang beliau belum update sih, ada materinya pengajar lain, belum saya buka. Kalau saya buka, nanti saya coba komunikasi dengan Pak Jun ya, minta supaya diupdate. Nanti saya buka di agenda pengembangan profesi ya. Ya. Oke, makasih sudah mengingatkan. Ada lagi yang lain? Silakan. Ada lagi? Silakan teman-teman. Selamat siang. Baru bergabung. Halo, apa kabar Pak Aris? Alhamdulillah, baik. Tinggal tadi ke depan ke belakang. Oke, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan barangkali? Di minggu ini kita ada 4 materi ya, dan semuanya ada tugas. Jadi silakan manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mengerjakan tugas time management, revolusi mental, kemudian presentasi efektif dan pengembangan profesi ya. Terutama yang bobotnya cukup butuh effort yang gede, itu adalah yang pengembangan profesi ya. Teman-teman harus cepat-cepat browsing materi-materi jurnalnya internasional supaya bisa lebih cepat untuk dipahami isi jurnal-jurnalnya itu. Karena semuanya kan internasional ya. Jadi teman-teman ada waktu yang banyak untuk membuat resume jurnal KTI-nya. Oh ya, ntar Pak Aris.
Ya, silakan Pak Farizal. Yang jurnal KTI-nya itu nggak dibatasin Mas, yang terbaru atau gimana gitu? Oh, itu. Yang up to date aja, karena kalau yang lama-lama takutnya sama yang kemarin-kemarin. Ya, kemarin dari Pak Jun berapa 3 tahun terakhir ya, Sep? 3 apa 5 kemarin? 5 tahun, Izin Pak. 5, Pak. Oh, 5 ya, 5 tahun. Oh, ya udah. Ya kalau bisa sih mengikuti yang 3 aja, 5 takutnya sama dengan yang sebelumnya. Nanti kalau yang sebelumnya penguji udah tahu, nanti lebih di ini lagi sama penguji. Jadi yang terbaru aja. Barangkali penguji belum baca yang terbaru ya, Haris. Iya. Ya sebaiknya yang up to date, yang kekinian, novelty-nya yang terkini. Gitu. Jadi misalnya untuk kajian lagi untuk diterapkan di teman-teman juga materinya baru gitu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan sebelum ditutup. Atau Pak Farizal mau ada lagi ice breaking-nya? Untuk agenda minggu depan Pak Asep perlu diinformasikan ke teman-teman semua hari Senin. Untuk minggu depan agendanya kan pengembangan profesi. Yang pertama sudah disampaikan materinya Pak Jun, pengembangan profesi yang KPI, kemudian nanti ada ujian dan ada penilaian angka kredit. Ya, hari Senin pagi. Senin pagi penilaian angka kredit Senin pagi. Jadi teman-teman harus dipersiapkan ya. Hari Senin pagi, nanti diinfokan lagi di grup. Iya, karena Pak. Setelah itu teman-teman ya mengumpulkan tugas-tugasnya yang pengembangan profesi ya, baik itu video, PPT dan persiapan untuk ujian KTI pada tanggal 25 kalau nggak salah ya Pak Aris ya. Iya. Via mana? Via Zoom ya Pak Aris? Via Zoom. Nah, kalau via Zoom, seperti disampaikan oleh Pak Jun, berarti teman-teman 2 kali presentasi. Yang satu di hadapan pejabat pimpinan di UPT plus staf rekan-rekan kerjanya. Kemudian nanti ketika ujian KTI tanggal 25 ya sama presentasi tapi di depan penguji. Ya. Semuanya dinilai ya, ada penilaian tersendiri. Jadi mohon dipersiapkan ya. Kalau bisa yang di UPT-nya itu di UPT ya, maksudnya bukan Zoom. Kalau tidak memungkinkan ya bisa Zoom, tapi dengan kondisi yang memang benar-benar nggak bisa untuk di kantornya ya, pengecualiannya seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup teman-teman. Kalau sudah cukup, izin saya tutup kelasnya. Terima kasih Pak Farizal, Bu Ami ya, masih standby kayaknya tadi. Bu Ami masih standby? Iya. Oh gitu. Mana Bu Ami? Halo Bu Ami. Saya tutup kelasnya sampai bertemu hari Senin besok ya, teman-teman semua. Oke, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Pak Aris. Terima kasih Pak Farizal, Bu Ami. Siap, terima kasih Pak. Terima kasih Pak.